Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali kita dalam renungan singkat pagi hari ini. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saya bertema firman Tuhan, mengikut Yesus. Apa yang saya dapatkan kalau saya mengikut Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pengikutnya yang sejati. Jadi bukan orang yang ikut-ikutan ya, terombang-ambing ke sana kemari. Nah, tetapi Tuhan mau kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu tidak akan sia-sia. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan. Yang pertama adalah mengikut Yesus itu menuntut pengorbanan. Ya, kita membaca dalam ayat 28 dan 29. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya." Nah, di sini kita melihat Yesus ingin menjelaskan bahwa ketika kita mengikut Dia, ada hal-hal yang akan kita korbankan. Nah, di sini kita melihat ada harta, tenaga. Mungkin kita mengikut Tuhan, kita korban waktu, korban mungkin kita harus meninggalkan keluarga kita, seperti yang dikatakan di sana tadi ya. Bahkan kita bisa mengorbankan nyawa kita. Banyak orang yang tidak siap ketika mereka sudah mengikut Tuhan. Mereka kaget di dalam. Mereka terkejut ketika diminta untuk berkorban. Ya, kita bisa membaca ada contoh di dalam Alkitab ini, seorang muda yang kaya ya. Dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Bagaimana supaya saya nanti memperoleh hidup yang kekal?" Dan Tuhan mengatakan bahwa ya, kamu harus menjual hartamu dan mengikut aku. Apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Dia akhirnya menjadi sedih, dikatakan oleh Alkitab, dan dia akhirnya memutuskan untuk lebih mengasihi hartanya. Ya, karena dia berpikir, saya sudah dari muda mengumpulkan ini, masa saya harus jual, tinggalkan, dan harus memberikannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, cinta itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita memutuskan mengikuti Tuhan, maka kita harus siap berkorban. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Yang kedua, dalam ayat 28 dan 30 dikatakan begini, "Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Ayat 30, "Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang,
sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, mengikut Yesus pasti mendapat upah. Ya, ketika kita mengikut Yesus, Yesus mengatakan di sana bahwa pasti akan mendapat upah, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya. Mungkin pertanyaan kita sama dengan Petrus dan murid-murid. Ya, apa yang saya dapatkan ketika saya mengikut Tuhan? Ketika saya berkorban untuk Tuhan. Tuhan menjanjikan di sana bahwa upahnya tersedia bagi orang yang sungguh-sungguh mengikutnya. Yang rela berkorban karena kasih kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita membaca dalam ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang ketiga, ketika kita mengikut Yesus, kita harus berhati-hati terhadap kemerosotan rohani. Iya. Dikatakan di sana yang terdahulu menjadi yang kemudian. Mengapa bisa? Ya mungkin orang yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, ya, terjadi kemerosotan, kurang semangat. Ya, banyak hal yang terjadi sehingga membuat semakin kendor, bahkan bisa jauh daripada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus pertahankan semangat kita. Kita harus ingat kasih yang mula-mula. Langkah kita tidak boleh goyah. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang akan selamat. Ya, mari kita terus berjuang, tetap semangat. Ya. Pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Nah, ayat penutup di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata begini. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya percaya kita rindu mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, apa yang Tuhan minta di sana? Kita harus setia sampai mati. Itulah batas kesetiaan kita. Harus bertahan dalam mengikut Yesus. Sekalipun banyak penderitaan, banyak tantangan, kita harus bertahan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Tuhan menjadi pengikut-Mu yang sejati. Dan kami menyadari bahwa ketika kami ikut Tuhan, ada hal-hal yang harus kami korbankan. Ada hal-hal yang harus kami tinggalkan karena cinta kasih kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa ketika kami mengikut Tuhan, melayani Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Kami akan mendapat upah daripada Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami tetap setia, bertahan sampai akhir, melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.